Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Merdeka! Ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik, Pak Opan Napitupulu. Semoga selalu sukses. Saya melihat dari tema ini sangat bagus. Dengan kembalinya pemuda Pancamarga ke dalam naungan. Nah, kalau ada kata-kata dengan kembalinya, berarti kemarin kemana? Oleh sebab itu, saya perlu jelaskan di sini, terutama kepada putra-putri kami, veteran yang tergabung dalam PPM. Saya ingin menyampaikan bagaimana proses PPM ini terbentuk. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Adanya rencana kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis melalui pembunuhan beberapa orang jenderal Angkatan Darat. Kemudian muncul ide tahun 67. Ini apa yang saya sampaikan ini adalah penjelasan dari Letnan Jenderal Rais Abin. Pejuang, bukan saya yang ngomong. Beliau yang mengatakan itu. Tahun 67 muncullah ide perlu membentuk suatu organisasi yang terdiri dari putra-putri veteran. Untuk apa? Mengamankan keluarga. Mengamankan keluarga dari apa? Dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Waktu itu hanya komunis. Kemudian muncul apa namanya? Namanya disepakati Pancamarga. Apa itu Pancamarga? Pancamarga adalah kode etik Legiun Veteran Republik Indonesia. Ini. Jadi nama yang dipakai adalah kode etik veteran. Apa itu kode etik? Kode etik adalah suatu pedoman untuk sikap dan perilaku. Kalau di antara ada Sabta Marga. Sabta Marga. Kami warga negara Kesatuan Indonesia dan selanjutnya. Kami prajurit yang tidak mengenal menyerah dan selanjutnya. Nah, veteran RI mempunyai kode etik Pancamarga. Pancamarga inilah yang dipakai nama oleh PPM. Ya. Kemudian setelah itu muncul organisasi PPM secara sporadis. Diawali dari Surabaya, kemudian ada di Medan dan lain-lain. Pada tahun 1981 PPM baru disahkan secara nasional pada waktu Kongres LPRI. Ya, ini sejarahnya. Jadi kalau begitu kita bertanya, bagaimana hubungan PPM dengan LPRI? PPM diciptakan oleh LPRI. Dan ini jelas. Kalau kita lihat dalam anggaran dasarnya, maka Ketua Umum LPRI adalah sebagai pembina. Selanjutnya bagaimana perkembangannya? Sampai dengan tahun 2017, perkembangan PPM di bawah pimpinan Haji Lulung dan sebelumnya ternyata sudah banyak menyimpang. Sudah banyak menyimpang dari ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat sendiri. Tahun 2017 sampai tahun 2019 kita sudah melakukan beberapa negosiasi pertemuan dengan waktu itu Haji Lulung supaya sejalan dengan anggaran dasar rumah tangganya.
Namun apa yang kita harapkan, penyimpangan-penyimpangan ini nampaknya tidak berhasil. Akhirnya, dengan dukungan dan desakan dari sesepuh dan tokoh-tokoh FPPM, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Gerto juga, yang sekarang mendukung beliau, ya, tokoh-tokoh PPM yang lalu, seperti Pak Yusuf Faisal, ya, yang ketua umum PPM pertama, ya, tahun 81, dan yang lainnya mendukung, mendesak ketua umum supaya segera menyelamatkan PPM melalui musyawarah nasional luar biasa. Nah, inilah yang kita laksanakan pada 2019, melakukan musyawarah nasional luar biasa dengan terpilihnya Pak Berto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat. Inilah sejarahnya mengapa kita melakukan musyawarah nasional luar biasa, ya. Dan terpilih di dalam musyawarah nasional luar biasa ini adalah Pak Berto, yang selanjutnya kaitannya adalah pembentukan PD-PD di daerah, termasuk yang sekarang ini, yang sebelumnya sudah terjadi di Medan, di Padang, dan di mana-mana, ya Pak Berto, ya. Nah, ya, apapun yang saya sampaikan ini, silahkan tanya juga sama Pak Neri. Ada Pak Neri? Pak Neri mana? Nah, ya, Pak Neri ini adalah PPM yang sangat mengerti apa dan bagaimana perjalanan PPM selama ini. Inilah Bapak-Bapak sekalian dan putra-putri kami yang tergabung PPM, sejarah mengapa PPM kita lakukan melalui musyawarah nasional. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa setelah terbentuknya pengurus PP, apa tugasnya adalah menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sudah selesai, sudah final. Ya, ya, alhamdulillah saya ikut membantu memikirkan mau dibawa kemana PPM ini ke depan. Satu hal yang penting di dalam anggaran dasar dan rumah tangga adalah pembina. Ya, perlu diketahui semua, pembina PPM itu ada 3. Ya, supaya tahu semua ini. Pembina Ketua Umum LPRI selaku, ya, pendiri organisasi adalah pembina utama. Kemudian PPM selaku potensi teritorial, pembinanya adalah Panglima TNI beserta seluruh jajarannya sampai ke tingkat Kodim, ke tingkat Lanal. PPM sebagai potensi Kaptitmas, pembinaannya adalah Kapolri. Ini saya beritahu ini, ya. Jadi supaya semua anggota PPM paham siapa pembinanya. Pembina sebagai pendiri organisasi adalah Ketua Umum LPRI sampai jajarannya, termasuk sampai ke Ketua Mada, Ketua Macap. Ketua Macap adalah pembina dari PPM di cabangnya. Kemudian Ketua PPD, Ketua DPD adalah pembina PPM di tingkat daerah. Dan selanjutnya seperti itu. Bagaimana kerjasama antara pembina dalam kerjasama antara Panglima TNI dengan Ketua Umum dan Kapolri? Kerjasama adalah bersifat koordinasi, ya. Jadi tidak ada yang saling membawahi. Panglima TNI membawahi Kapolri, membawahi Ketua Umum, tidak. Sejajar, hanya fungsinya berbeda, ya, fungsi berbeda. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh para PPM yang ada di daerah. Selanjutnya sebagai terakhir,
Apa harapan-harapan dari DPP untuk ke depan? Yang pertama, harapan kami dari DPP adalah taati ADART yang ada. Jangan sampai terulang PPM yang lalu, karena tidak mentaati ADART-nya terjadi penyimpangan. Ya, tuh, tolong pelajari ADART-nya, pahami untuk dilaksanakan. Yang kemudian, sebagai potensi teritorial, tentunya ikut membantu aparat TNI dalam tugas keteritorialannya. Jadi Komandan Kodim misalnya dalam rangka program teritorial minta PPM untuk membantu hadir, ya itu. Cuma nanti Komandan Kodim, saya pesan hati-hati jangan sampai mengundang PPM yang tidak kita setujui. Hari tanggal 30 Juni yang lalu saya ketemu Wakasat. Saya ulangi, Wakasat ini baru diangkat. Wakasat, tolong lihat aturan yang lama. Sampai sekarang belum dicabut. Jangan ada unsur-unsur penjabat TNI di daerah mengundang PPM yang tidak kita setujui. Tuh. Ya. Yang ketiga, bantu pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Kemudian sebagai potensi keamanan dan ketertiban masyarakat, kita ikut membantu polisi. Kemudian ajak teman-teman kita yang masih di luar lingkaran. Saya yakin dia tidak mengerti. Saya masih ada, seperti di Tanjung Pinang masih ada. Di sini juga ada. Ajak mereka untuk kembali ke pangkuan LVRI. Mungkin mereka selama ini tidak paham. Mereka tidak salah kok. Karena tidak mengerti, tidak paham. Mudah-mudahan nanti bisa mengerti dan paham, kembali ke bersama kita. Yang terakhir, jaga nama baik organisasi. Jaga nama baik organisasi. Satu kali organisasi tercoreng di masyarakat, seumur hidup orang tidak percaya. Jaga nama baik organisasi, sekaligus juga akan menjaga nama baik pendirinya Legiun Veteran Republik Indonesia. Setuju? Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, khususnya putra-putri kami yang tergabung dalam PPM. Kita mengharapkan PPM ini insya Allah lebih berjaya di masa yang akan datang. Demikian sambutan saya mewakili Ketua Umum. Semoga apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan reda dan lindungan serta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!